Setahun setelah menikah sudah terjadi KDRT ya. Aku sempet dilempar galon, tisu kasar yang buat nyerap minyak, dia sumpel di Hmm. mulutku. Itu aku lagi hamil, 7 bulan. Itu dipukul pakai tangan dia. Ini tangan diapain nih? Dipukul juga. Aku udah dibejek-bejek di teralis, udah mau mati ya kau ya. Itu nggak ada. Berusaha untuk dobrak rumah, kak, apa nggak ada. Aku salon di sendiri. Aku di KDRT yang sampai leherku nggak bisa nengok. Jenggut dari belakang gitu. Ada uang makan buat aku kayak ngasih kayak ke pengemis gitu loh. Even uang 1 lembar merah pun itu tuh aku terus mohon-mohon gitu sama dia. Bukan hanya luka ya Kak Uya, dia ada makian yang nggak pantas. Dia ngomong gini, lo diem lo nikah jual aja sama gua. Sama anak-anak, dia itu lemparin barang semuanya, dobrak pintu, terus semua yang ada barang teras di dalam kamar dia lempar ke arahku. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Pasadena, Los Angeles, Amerika Serikat, dan juga Jakarta, Indonesia, di LBU, Lembaga Bantuan UYA. Dan sebelum kita bicara apa kasus KDRT yang menimpa Mbak ini dari suaminya atau mantan suaminya yang seorang eh, pegawai BUMN, ya, saya juga pengen minta doa restu untuk penonton saya karena saya insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional dari PAN 12 untuk Dapil DKI 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan juga minta doa restu juga buat istri saya yang juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil Dapil 7 Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Sanggerahan, Kebayoran Baru, dan Cilandak. Oke, dan sekarang kita terhubung Melisa, dengan Mbak Melisa yang memberikan pengaduan ke kita, ya, yang katanya di KDRT ya, Mbak, ya, oleh iya betul, suaminya. iya betul. Oke, sejak kapan kejadiannya? DRT itu sebenarnya dari 2015 Kak Uya. Aku kan menikah itu September 2014, Oke, jadi 2015. setahun setelah menikah sudah terjadi KDRT ya? Itu kejadian pertama kali pas aku hamil anak pertama. Oh, kejadiannya pas lagi hamil. Hamil sekitar 7 bulan kalau nggak salah ingat itu ya. Jadi Oke. cekcok, ya buat aku sih cekcok rumah tangga, adu mulut Hmm, biasa hmm, ya. Tapi memang dia memang ada temperamennya juga. Jadi tiap cekcok buat dia tuh kayak lempar barang atau apapun ya biasa gitu. Seperti lempar itu. barang Jadi ke mbaknya langsung. ya, Barang seperti apa yang dilempar biasanya? pas yang 2015 itu aku sempat dilempar galon, Wow, galon oke. didorong. Galon, oke. Terus sempat karena yang namanya perempuan ya kan kita negor kenapa dia pulang malam terus gitu kan. Hmm, Wajar dong. Jam kerja itu kan 9 hmm, sampai hmm, jam 8 sampai jam 5 tapi bisa pulang jam 10 malam, jam 11 malam, segala macam. Wajar dong, istri kan pasti kan takut hmm, kenapa suami. Nah, dia tuh nggak ya. suka diatur seperti itu. Jadi, ya adu mulut segala macam ya dengan mungkin dia caranya udah main tisu kasar waktu itu, tisu kasar yang buat nyerap minyak, dia sumpel di Hmm, mulutku hmm. dan itu Disuruh sempat diem. kayak disuruh diem dengan cara itu. Itu aku lagi hamil 7 bulan. Dan itu Gak ada ya kejadian di laki-laki kayak gitu ya? ada. Ada Itu ya, ada. kejadian Bodinya ada ya. Hmm. apa ada. Itu kejadian Oke, di oke. rumah mertua ya kita Rumah gitu mertua, masih rumah orang tua dia berarti ya. Oke, dan sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ada foto-foto dulu. Kita foto-foto berikut ini ya. Kita lihat, ini ada foto-foto. Ini diapain, Mbak? itu dipukul pakai tangan dia. Itu yang lagi bergulir Sampai tahu bejut ya. begini. Saya Ya, bejut itu begini. yang, bergulir sekarang prosesnya. Oke, oke, lagi bergulir. Ini tangan diapain nih begini? Dipukul juga. Jadi di pertama diginiin terus dirobek bajuku sampai lengannya tuh bajunya tuh yang sisi maaf ya kau ya di sisi sini tuh robek. Ya, Nah, oke, dari luka yang cuma saya lubang segitu pemulihannya jadi melebar. Hitamnya tuh udah kayak cuman kalau namanya aku nganter anak oke. saya bilangnya udah kayak barcode aja. Itu juga pakai tangan Pakai tangan juga ya. Ini dia laki-laki kan, Mbak? Suami Mbak laki-laki kan? laki-laki. Lakuannya kayak gitu ya? Iya, Nah, itu pemulihan dari yang luka benjol kayak iya, iya, bola tenis. iya, iya, iya. Ini kenapa? Itu kejadian 2021 yang sempat aku laporin di Polres Jakarta. Oh, jadi Dan itu dia, bertahun-tahun ya kejadiannya. ya dan itu nggak pernah itu akhirnya Diapain tuh? 2021.
Itu aku cuman masalah sepele, cuman karena minta uang makan gitu kan. Nah, aku takut karena kan belum ada kejadian KDRT dan sudah sempat ada perjanjian di RT setempat saat itu. Nah, karena aku Ini takut, ya, aku sempat betul ini. itu ya, tapi Oke. surat aslinya diambil sama dia di RT. Tapi aku udah sempat Oke, saya foto. bacakan ya. Dengan ini saya, Melisa, apa nih, Gloria Pangerapan meminta kepada saudara Wendy untuk berjanji tidak melakukan tindakan KDRT kepada saya selaku istri sah. Dan saya meminta kepada saudara Wendy tidak ada lagi ucapan seperti lont perempuan jalan. Emang suka diomongin lont Yes. perempuan jalan juga? Itu kan istrinya Itu ya? itu ya mohon maaf ya Kak Uya. Aku kan kenal dia Iya. dari Dari teman mana? pelayanan. Aku kenal Oke, dia itu teman dari pelayanan. teman pelayanan di gereja. Ya nggak pantas sih dia harus bilang istrinya lont atau itu ya. Nah, ya itu nanti Iya. aku akan cerita kenapa hal itu bisa terjadi. Oke, gimana? Kenapa bisa terjadi? Jadi 2014 aku menikah sampai 2018 aku tidak pernah tahu dunia pergaulan dia di tempat kerja. Hmm, 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 Jadi dia pernah spesifik dia temenan sama siapa, cuma sebatas sekilas-sekilas. Beda sama aku. Aku itu hmm, jujur hmm, banget yang teman aku sampai dia tinggal di mana aku ceritain. Misalnya udah berkeluarga pun aku cerita. Nah, akhirnya mulailah sedikit-sedikit dia bilang, iya nih si A hobinya ya mohon maaf ya Kak Uya, maksudnya suka main ke plus-plus kayak gitu. Terus misalnya ya. ada lagi yang dia tuh ada aduh gimana ya ngomongnya ya, pokoknya ada bosnya juga ngajakin anak buahnya kayak gitu dan menurut aku kan itu lingkungan dia ya, lingkungan dia seperti itu, Ini kenapa katanya aku siapa? Katanya siapa? dia sendiri yang ngomong. Do dia sendiri yang ngomong. Dia Oke. sendiri nggak kayak ngomong, aku nggak tahu dia sadar atau tidak sadar tapi dia ceritain hal itu ke aku gitu kan, dan itu Oke. pure banget sama pergaulan aku gitu. Jadi aku kaget kan, aku bilang, "Ah, udahlah hati-hati lah," aku bilang gitu. Dan aku nggak menaruh curiga apapun. Sampai akhirnya 2018 itu ketahuan lah soal teman perempuan itu yang aku Oh, sempat share. ada apa teman teman perempuan apa nih maksudnya? Jadi nggak tahu ya, ya namanya aku nggak pernah periksa-periksa handphone dia selama 4 tahun kan. Di 2018 itu aku iseng cek handphone dia gitu kan. Iseng terus aku lihat kok ada nama perempuan ini. Memang sih dia suka sebut perempuan ini temen. Tapi aku bingung Teman kenapa kantor. kantor tapi beda cabang. Nah, terus udah gitu kenapa bisa mereka kan sama-sama udah berkeluarga. Nah, yang cewek udah punya suami, aku pun dia pun udah punya, bisa nonton mau nonton bareng. Nonton Sedangkan apa? Hmm. bioskop. Bioskop, oke. Nah, terus sedangkan pada saat perempuan itu chatting dia, itu aku lagi dalam satu mobil sama si suami. Hmm. Si perempuan ini nggak tahu kalau si suami ini lagi cuti hari itu. Nah, Hmm. dia cuma besok aja katanya Hmm. kan, Hmm. besok. Terus aku bingung kok dia nggak izin ya, main asal ngomong begitu. Hmm. Namanya kita istri kan, kau ya sedangkan aku aja dicurigain sama dia, teman-temanku aja dibatasin, nggak boleh bergaul sama aku. Jadi semenjak nikah tuh aku harus memang pure di rumah tok. Mau keluar ketemu keluarga aja susah. Hmm. Hmm. Kasih aturan seperti itu kan. Nah, akhirnya aku Iya. bilang ya kamu tidak ada apa-apa, ketemuin aku sama dia. Hmm. Hmm. Perempuan ini nggak mau duduk bareng. Aku telepon, ya udah kalau kayak gitu kamu nggak mau ketemu segala macam, tolong jangan lagi berhubungan sama saya. Aku bilang kayak gitu kan. Oh iya itu urus aja Apa rumah katanya? tanggamu. Nah, dia bilang urus Hmm. aja rumah tanggamu katanya Hmm. gitu kan. Oh ya udah saya udah Hmm. peringatin ya. Pikirku udah clear kan Hmm. 2018. Ya. Semenjak perempuan itu ketahuan dan semenjak aku kan namanya dia kan, dan kan mereka ada Hmm. rapat yang harus mereka ke Tunggu, tunggu, kantor tunggu. wilayah. Sebentar. Suami kamu kerja di mana sih? BUMN. Oh, Bang berarti ya. Coba kita sensor kok. Bang ya. Oke. Terus? Oke. Berarti, Nah, ah, ini sama dia itu beda cabang, tapi jabatannya iya. sama. Nah, biasanya mereka tiap awal bulan itu kan ada rapat kantor wilayah ya, karena mereka Iya, sama-sama iya. di kantor di Jakarta satu. Nah, aku selalu bilang kalau kamu rapat pulang rapat dari itu bagian kamu itu kamu langsung balik ya, jangan aneh. Dan dia tuh setiap aku ngomong, ya namanya kita udah dibohongin kan Kak Uya, dari kita yang 100% Hmm. percaya, Hmm. jadi itu kan kita jadi orang ya. Aku ingetin, Hmm. pokoknya
pulang, aku bilang gitu. Nah dia tuh agak nggak suka disetir begitu. Nah cekcok Hmm. lah. Nah kejadian lah itu pas aku cekcok, namanya perempuan stres kan wajar ya kita ke salon ya. Jadi Hmm. aku ke salon seharian waktu itu ceritanya, dia aku biarkanlah di rumah sama anak-anak hari Sabtu. Nah karena dia nggak terima aku ke salon seharian, padahal itu aku Hmm. ke salon juga sendiri. Hmm. Dia Hmm. aku di KDRT yang sampai dibikin leherku agak susah, sampai nggak bisa nengok. Ah, Dan diapain? Hmm. dijenggut dari belakang gitu, aku Hmm. lupa lah jadi bagaimana. Sampai akhirnya kan aku ke sekolah, dinotis sama ibu-ibu sekolahan, dibilang kenapa, Mam, leher kamu kok kayaknya susah nengok. Aku bohong, aku kan nggak mungkin buka kelakuan Aibnya. Iya, iya. aku bilang salah bantal, aku bilang kayak gitu. Dan mereka udah sering cerita yang nggak baik. Nggak mungkin kamu salah bantal, coba cek. Ya Hmm. aku cek lah akhirnya ke dokter. Hmm. Setelah berapa Hmm. hari, ternyata ada yang geser atau apa, jadi aku diharuskan fisioterapi. Dan aku akhirnya Oke, ini ada fisioterapi, surat keterangannya ya. ya. Pemeriksaan Disitulah foto vertebra cervical proyeksi ya gitu ya. Oke, akhirnya. akhirnya awalnya dokter saraf itu menganjurkan aku fisioterapi dan laser. Tapi karena aku dengar kata laser Hmm. itu takut, Hmm. fisioterapi aja ya. Hmm. Dan biasanya pertama kali aku ke rumah sakit sama dia, mungkin dia Oke. takut aku nggak ke Hmm. dokter. Nah, Oke. aku nggak cuma bilang apa namanya salah bantal, aku bilang kayak gitu. Pada saat kedatangan berikutnya aku baru jujur sama dokter, ya dok, sebenarnya kemarin saya Hmm. karena ingin sama suami, dan dokternya bilang, Hmm. ya udahlah nggak apa-apa, aku bilang gitu. Toh juga maksudnya kan sembuh juga akhirnya, aku bilang kayak gitu. Nah pikirku dengan kejadian itu dia insaf ya, ternyata Iya. set- ributku tuh Hmm. cuman masalah tiga kau ya. Hmm. Pertama, ya mohon maaf ya, bukannya aku tidak menghormati orang tua gitu ya, tapi Hmm. akar permasalahan dari awal tuh memang dari ibunya. Jadi eh, ibunya tuh suka fitnahku yang enggak gitu loh di keluarga dia. Sedangkan aku tidak pernah musik-musik anaknya gitu kan. Even anaknya punya gaji, dari aku menikah sampai aku berpisah, aku tidak pernah tahu gaji suamiku berapa. Dan aku tuh Hmm. dibikin sama dia tuh kalau makan ya, makan aku tuh minggu, ya mau bukannya aku mau menjelekan dia ya, tapi aku tuh udah terlalu lama sabar gitu kan nutupin kelakuannya dia gitu ya. Dia di luaran pencitraan kayak Hmm. family man gitu. Oke lah dia jahatin misalnya uang makan buat aku tuh kayak ngasihnya kayak kayak maaf ya, kayak ngasih kayak ke pengemis gitu loh. Even Hmm. uang satu lembar merah pun itu tuh aku tuh harus kayak minta tuh harus mohon-mohon gitu sama dia. Sedangkan kan aku nggak dididik seperti itu sama orang tua aku gitu kan. Dan dia kan Iya, orang iya. taunya dia ya itu di tempat yang terkenal itu, dan dia masa kerja juga bukan baru Hmm. 2 tahun, udah 20 Apa tahun sih dia di jabatan kantor. jabatan suami kamu di bank ini apa? Saat pas setahun terakhir ini dia akhirnya audit internal. Sebelumnya dia asisten manajer penamasaran dana. Asmen sebelumnya. Oke. Di cabang? Saat ini dia di Pluit, Oke, tapi oke. dia udah internal audit. Ya aku sih denger-denger ya dari sekitar itu namanya diparkir. Mungkin kasusnya dia udah kedengeran di perusahaannya, jadi dia kayak diparkir gitu kau ya. Oke, ya bagus berarti perusahaan profesional ya. Oke, sekarang kamu udah laporin dia ke polisi berarti kan? Sudah Di mana? berjalan. Di Polres mana? Bogor Kota, Polres Bogor Bogor Kota. Kota. Oke. Bogor Kota dan sudah jadi tersangka Sudah jadi tersangka sejak bulan apa? Februari. Februari akhir suratnya itu Oke. di Oke, sudah jadi tersangka dia sudah di P21 sudah sidang apa gimana? belum belum Kenapa? ada sih. Kamu nggak Aku nanya ke nanya. Polres Bogor Kota? Jadi waktu pas awal-awal itu kan apa namanya, pas Hmm. dia kabur kan memang sempet, agak lambat ya pergerakan laporanku untuk naik. Dan memang Hmm. aku kan eh, apa ya, sebenarnya buta hukum banget gitu kan, walaupun aku ada Hmm. pengacara. Jadi Hmm. apa namanya, akhirnya pas aku puncak-puncakku marah adalah di bulan Maret sebetulnya. Pada Hmm. saat dia kabur Hmm. bulan, di situ Hmm. aku dia karena kan dia gugat aku cerai, tapi dia minta hak Hmm. asuh Hmm. gitu. Otakku berpikir kok bisa seorang tersangka gugat aku cerai, oke lah gugat cerai is oke, nggak masalah aku pikirkan. Nggak bisa ada hak asuh. Ya aku ya mohon maaf ya tanpa maksudnya apa-apa, tapi aku berpikir ada apa di ujung sana peran pidanaku. Oh, hak asuh anak
Dia minta di Jatuh, gugatan. jatuh. Oh, tapi jatuh ke tangan Jatuh, siapa sekarang? bersyukurnya jatuhnya di aku akhirnya. Jatuhnya di aku. Buat aku casingnya. Nggak tahu kan bisa melakukan berbagai cara ya untuk dia bisa menang hak asuh. Kalau buat aku ya, Iya. maksudnya aku berpikir, tapi ya itulah aku eh, dari bulan Maret putusanku kan September kau ya. Maret itu gugatan, September putusan. Maret ke September aku nggak putus doa sepertiga malam sebetulnya. Hmm. Hmm. Minta keadilan ya, karena aku tahu dia minta hak asuh itu sebenarnya untuk tujuannya endingnya biar aku gila. Karena kan aku di Iya, KDRT ngerti, berulang. ngerti, 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 ngerti. Kan Tapi, mohon maaf ya, tapi kalau, iya, mati segala macam gitu. ya. Kayak gitu Tapi kalau oh secara ya. akal sehat dan logika, hukum kita, anak di bawah 12 tahun udah pasti jatuh ke tangan ibu ya. Kecuali Ya, ibunya pernah melakukan perbuatan asusila atau ya, dianggap tidak sakit jiwa ya kan, ya. atau dianggap Dan tidak mampu dan tidak mampu benar-benar tidak mampu ya benar miskin semiskin miskinnya gitu ya. Jadi kalau nggak itu ada tiga terpenuhi itu sih harusnya udah jangan jatuh ke tangan ibu. Kalau sampai ada jatuh ke tangan bapak dengan hal yang tidak dipenuhi tadi ya itu aneh. nah, yang kayak tadi Kak Uya bilang ibunya tidak bisa menafkahi bla bla bla, itu tuh bener-bener aku di Hmm, hmm, persidangan saksinya dia itu bener-bener mempermalukan aku habis gitu. apa katanya? Dibilang ya mohon maaf ya, padahal kan mereka sedang hamba Tuhan ya. Dan mereka Hmm, yang saat itu membantu aku untuk ngurusin berkas-berkas untuk nikah di gereja mereka gitu kan. Dan aku tuh sempet kau ya di sidang itu dibilangin nggak tahu tuh mereka nikah nikah aja. Padahal yang suruh-suruh cepet nikah tuh pihak dia gitu loh. Yang ya ya maksa-maksa untuk udahlah. cepet gitu dan sampai Yang penting dibilang sekarang katanya udah cerai. udah pisah. Jadi udah pisah, Ya, dia udah bisa dibilang dia kalah telak ya karena dia gugat diminta hak asuh, akhirnya dia nggak dapat kan hak asuh itu. ya udah Dan benar berarti pengadilannya benar. yang dia mungkin berpikir waktu itu ya mohon maaf ya kalau misalnya aku berpikir dia merencanakan skenario bahwa untuk perceraian dia menang hak asuh, tapi pidana dia dilemahkan. Ya, tapi kan kita nggak bisa Oh, pungkiri nggak bisa. langit kan gitu. Jadi Benar-benar. ternyata itu baru naik, pidanaku itu baru naik tuh bulan Juni kau ya. Juni ke Oke. sini baru cepat gitu. Dan Tapi ini sampai nggak sekarang tahu belum belum disidangkan ya. belum P21. Lah katanya sih Nah, sedang menuju. harus segera harus dikawal. Dan intinya adalah sebenarnya menurut saya nih kita bicara soal perceraian. Even misalnya sang suami merasa lebih punya kemampuan finansial dibanding istri gitu. Tidak ada alasan bahwa istri dianggap tidak mampu sehingga hak asuh anak harus ke bapak. Nah, tanggung jawab bapak kan kalau punya anak kalau cerai kan harus menafkahi anaknya lewat istrinya, ya kan? Jadi menurut saya tidak ada alasan suami atau seorang bapak yang baik walaupun dia bercerai dia harus tetap menafkahi anaknya. Ya tidak ada lagi Betul, cerita bahwa istri saya, mantan istri saya tidak dianggap tidak mampu ya. Kan lo yang punya tanggung jawab, lo bapaknya, benar nggak? Itu betul. yang harus Tapi mindset dirubah tuh. Iya, aneh dan kabur tidak ada sampai ya putusan itulah, cepat ada itulah makanya tapi hukum di Indonesia. Hukum ya di Indonesia betul. yang harus diperbaiki. Karena saya bicara membangga-banggakan Amerika, tapi di Amerika seorang bapak cerai dengan istrinya gitu kan, dia harus menafkahi anaknya, dikejar terus sama negara. Kalau dia nggak bayar, dikejar sama negara. Ya Betul. itu yang harus benar-benar dibenahi. Nanti kalau saya jadi DPR itu saya benahi itu kayak gitu. Amin, amin, amin. Iya iya. Itu Oke. Dan satu lagi berarti kita tinggal tunggu nih berarti kasus pidananya bagaimana ya berjalan apa eh, iya. Jadi P21-nya ya ditunggu P21-nya ya. aku P19 sampai 3 kali Kak Uya. Oh kenapa bisa P19 gitu? pertama itu alasannya kan aku kan kejadian yang bergulir ini kan di dalam mobil lagi di pintu Hmm, tol hmm, Bogor hmm, dan memang awalnya diminta untuk CCTV Jasa hmm, Marga. Untuk maksudnya mau lihat mungkin ya kejadian di dalam mobilnya seperti apa. Tapi dari hmm, aku kan orang biasa, aku bilang nggak mungkin lah CCTV dari pelosok mana itu dikeluarin, aku bilang kayak gitu. Dan itu perlu waktu hmm, 4 bulan loh buat hmm. CCTV itu. Ya Akhirnya ada. karena akhirnya karena mereka tahu aku sempat bergerak ke Propam, ke Bareskrim gitu ya, baru Gitu akhirnya dulu gerak ya. cepat. Harus gitu dulu ya. Harusnya nggak perlu begitu ya. Ya. Bukannya aku tidak mempercayai mereka, cuman karena aku pernah di 2021 aku secara Hmm, nggak langsung di diinin sama oknum ya.
dibilang pada saat aku laporan Oknum, dibilang oknum. luka sekecil ini ngapain lapor-lapor gitu kan. Nanti kamu Hmm, diketawain seperti itu. Akhirnya nggak dibilang boleh saksi tuh ada oknum begitu. si saksi juga dibilang nggak ada ya gimana saksiku mau ada saat itu aku tinggal di Jakarta dengan lingkungan padat penduduk sekitar rumah dia itu banyak kan keluarga dia. Even aku udah dibejek-bejek di teralis udah mau mati ya kau ya mohon maaf gitu ya. Itu nggak ada yang ngejagain aku. Nggak ada yang berusaha untuk dobrak rumah kak apa nggak ada. Jadi ya otomatis pada saat kejadian 2021 aku dibilangin saksinya nggak ada, lukanya kurang mungkin kurang banyak gitu ya, kurang Wah, nggak boleh berdarah-darah. itu oknum-oknum seperti itu nggak pantas tuh ngomong begitu. Nggak Aku boleh aku gitu. capek, Jadi kan, aku capek, iya, iya, iya. aku pindah lah ke Bogor karena aku berpikir aku Tadinya di nggak mana? aman Tadinya di mana sebelumnya? Tadinya di di mana? Jakarta, Jakarta kau Di ya, Jakarta Jakarta mana? Timur, Lilitan. Polres? Apa Polsek? Makanya Polsek laporan apa Polres, Polres tadinya? Polres, Polres Polres, mana tadinya tuh yang dibilang lukanya kurang? di sensor ya, Polres. Ya, Oke, oke, oke. Tapi pindah ke Polres Bogor Kota enggak. jalan ya? Aku dan 2021 kan damai. Ternyata kan dua Ya. hari Hmm, setelah cabut hmm, laporan. Jadi 2021 polisi lapor, gugatan hmm, cerai aku masukin, tapi si pelaku mohon-mohon minta ampun bla bla bla. hmm, Aku hmm, ampun hmm, semua, hmm, aku bilang tapi syaratnya pindah ke rumah kita sendiri yang di Bogor. hmm, Nah, hmm, ternyata hmm. di itu dia mulai tuh berulah lagi. Nah, di Bogor setelah tinggal rujuk bareng itu setiap minggu Hmm, itu ribut ya aku sampai lupa ya kejadian apa aja. Jadi asisten rumah tangga yang pernah lihat ibu tuh kan pernah bu didorong dari tangga hmm, tapi hmm. sama aku tuh udah saking banyaknya jadi lupa. Nah, puncaknya yang di Agustus 2022 yang lagi bergulir akhirnya aku laporin karena sebenarnya bukan hanya luka ya Kak Uya yang dia kasih itu. Dia ada makian yang nggak pantas sebenarnya seorang suami ya, melontarin kepada Bilang apa? seorang istri. Dia bilang gini sama aku, itu kedua kalinya aku dengar. Dia ngomong gini, mohon maaf ya, eh lo diem lo nikah jual aja sama gua gitu. Itu tuh aku tuh sedih gitu kan. Hmm. Iyalah, Aku nikah itu aku, itu mah aku nggak pantas kata-kata seperti itu, nggak pantas. nikah sama dia kan nggak kayak begitu. Aku keluar duit banyak gitu loh. Sedangkan waktu itu aku baru kerja 2 tahun, tapi aku keluarin duit semua penghasilanku untuk nikah sama dia. Dan selama aku nikah tuh aku difitnahnya kan aku nggak modal apa-apa gitu. Jadi ya itulah makanya aku sakit hatinya. Kenapa sih aku kenal dia kan baik-baik ya dari tempat Hmm. pelayanan gitu. Kenapa ada bahasa seperti itu? Dan ternyata ya aku mau nggak mau nyelidikin pergaulan dia gitu. Hmm. Aku sampai kalau lingkunganmu kotor, janganlah bawa kalimat itu ke aku bilang gitu. Aku pun kan kamu tahu keluargaku seperti apa, aku bilang. Ya, jangan disamain aku dengan orang-orang yang kamu temui setiap harinya. Karena 2018 itu pas dia dikrekot, pertama kali aku dengerin tuh ucapan perempuan lontar Krekot tuh apa 2021 tuh? cabang. Cabang Oh, dia kan cabang kantornya pindah-pindah dia. ya, Oke. cabang kan dia pindah ya. Itu Ya. aku mulai sering tuh didengerin kalimat kata lontar gitu ya. Hmm, hmm, Baru 4 hari dia di Kelapa Gading hmm. diucapin perempuan jalan. Nah, 2022 dia di Pluit. Aku ingat yang itu aku tahu kan dia gajian on time. Aku cuma uang makan udah nggak ada, aku minta uang. Terus oh, katanya gitu kan. Terus aku cuman bilang, ya udah aku nanti biar Tuhan yang balas pulang kayak gitu. Dan ternyata malamnya dia diserempet kau ya sama truk Hino di tol dan dia ya mohon maaf ya mobil dia kan Brio ya. Mobil dia Brio nih, sisi kanan loh Eh, kau ya. Dan dia sampai ngomong cerita, dia hmm, nggak hmm, ngaku ke aku, kata Mbak di rumah. Aduh Mbak, bersyukurlah itu jalanan lagi macet di tol. Coba kalau enggak, saya udah mati di dalam. hmm, Jadi hmm. makanya aku suka cerita kan, maksudnya azab dia tuh udah banyak. Dia ngatain aku bilang Karma is otak real. ya. Dia ngatain aku lah dengan aku curiga sama dia. Tiba-tiba 2 minggu kemudian dia unfall liver sampai 3 bulan, nggak ke kantor, tapi nggak tobat-tobat gitu. Jadi ya makanya kayak sekarang ini pun ya udahlah aku
ya udahlah aku kasih sanksi tegasnya dengan proses hukum, nggak aku damai lagi gitu. Itu yang lagi ngomongin sebenarnya, karena dengan aku speak up ya, sebenarnya banyak teman-teman di luar sana yang KDRT lebih parah mungkin dari aku, yang sampai berdarah-darah mereka Ya, kirim segala macam. Mereka nggak punya keberanian untuk melapor gitu, karena mereka berpikir ya. takutnya ya kan ngelapor atau apa, capek lah segala macam. Oke, Tapi buat terus diperjuangin gitu. oke. Ini mau tanya ini apa nih? Itu kau ya. Oh itu yang 2021 itu, jadi pas aku ngunci diri di kamar sama anak-anak, kan anakku dua ya. Nah dia itu lemparin barang semuanya di tengah-tengah aku dia berhasil dobrak pintu, terus semua Hmm. yang ada barang di garasi di dalam kamar dia lempar ke arahku. Jadi aku tangkis tangkis Ini ya, tangkis. pintunya Ya didobrak nih. dobrak sama Kayak di dia, dobrak. film-film Hollywood ya. Ya, Gitulah Kak Uya ya, gitu. ya, ya, ya. Ini Gitu. barang-barangnya nih yang dilempar-lempar. Dan saya itu aku kan kirim ke sahabatku ya, sahabatku udah berpikir itu tiang gorden nggak dipukulkan ke kamu, Hmm. Ya. maupun enggak, aku Hmm. bilang kayak gitu sih kak ya. Jadi ya orang kan Oke, nggak oke. tahu ya, orang pencitraan kan wibawa gitu kan. Terus Ini kelakuan seperti ini dilakukan oleh pegawai bank BUMN nih. dan ada kan yang aku yang cewek itu suruh bunuh diri, Oke, ini ada eh, rekaman suara ya. Saya putar coba ya. Minta maaf sama bokap gue palsu. Minta maaf buat yang gugatan polisi palsu. Minta maaf, ngapain gue minta maaf? Ngapain? Tipuan semua. Apaan yang bikin salah siapa? Tidak ada jebakan. Lah buktinya gue tetap survive kok. Survive. Ya iyalah, kalau enggak gue bisa sakit jiwa ngikutin kata-kata selingkuhan lo itu si Selingkuhan. Ya iyalah. Selingkuhan apa? Ada tuh selingkuhan. Apa? Kenapa lo sepakat sama dia suruh bunuh diri? Gue suruh bunuh diri. Apa? Kamu bilang katanya gue suruh bunuh diri. Lo juga ngomong sama gue apa? Udah, lo bunuh diri aja di sana kayak si Am suruh. Apa? Apa bagus seorang pegawai BI ngomong kayak gitu? Ya kan kalian kerja di tempat yang sama. Kerja di tempat yang Ayo yang sama. Masa ngajakin laki Ya sama orang lah, pakai bikini, sama. pakai apa? Aduh. Sama. Masalahnya apa? Gue minta duit harus berantem. Minta duit harus berantem, harus ngemis. Gua gugat gara-gara kelokan busuk lo. Pak, lo ngomong apa lagi? Bilang gua mandul. Tanya anak lo jajan di mana dia. Tanya anak lo pakai barang siapa aja dia. Lo cuma manusia break pernah ada dalam hidup gua ya. Udah cukup. Tahun lalu gua kasih kado untuk diri gua dengan keputusan pengadilan gua cabut. Tapi ternyata itu kado paling hancur yang gue bikin buat diri gue sendiri. Setelah apa yang lo buat, gue ampunin lo ya. Siapa yang salah apa? Ngaca apa? Ngaca apa? Oh jadi kalau gua disiksa, gua tuh harus ngaca. Lo pikir lo perempuan yang dari Tuhan sampah lo. Atau sampah anjing. Wanita gak berguna lo. Ibu jahan lo. Emang nggak bener kan? Lo yang gak benar. Lontak sat lo. Lontak. Udah sana minggat. itu bukan, itu yang rekaman di dalam Itu mobil. apa? Itu Oh, itu waktu rekaman berantem nih ya. berantem yang lagi bergulir ini. Oke, kalau yang ini? Lu kalau masih ganggu-ganggu gue. Lu yang jangan ganggu-ganggu laki gua. Intinya lu jangan ganggu-ganggu laki gua. Kalau lu nggak ganggu laki gua, gue tidak akan ganggu lu. Paham ya? Dengerin gue dulu. Apa? Lu tuh kalau bener, aduh lu tuh sakit. Sakit. Musik-musik gue. Lah gue Lu nggak telepon musik gue lagi, lu gue samperin. Ingat ya. Iya Ingat betul, tuh. jangan ganggu laki gue. Gitu loh. Intinya lu jangan ganggu, jangan ganggu. Oh ya makasih mbaknya, makasih. Itu siapa tadi? Perempuan itu yang satu perusahaan sama dia. Di pegawai bank juga? Iya, beda BUMN cabang. juga? Cabang Ya, mana dan itu? aku nggak tahu sekarang dia posisinya apa, tapi itu rekaman di tahun 2020 Desember. Dia masih waktu itu di Kemayoran. Kalau nggak salah sekarang dia di Kelapa Gading. Apa? Bagian apa? Nah, bagiannya aku nggak tahu. Kan biasa mereka mungkin ada promosi jabatan atau apa ya. Aku nggak tahu kalau sekarang. Kalau 2020 dia masih satu posisinya sama si mantan suami. Siapa tuh namanya, Mbak? Kita sensor kok nanti. Oke. Kalau suami Dia. Mbak, manggilnya siapa biasanya? Wendy. Oke, oke, oke. Dan Oke. itu Mbak manggilnya papa, ayah, dedi, apa manggil nama? Papi. Papi. Waktu berantem-berantemnya masih papi juga? Masih. Dan bahkan proses bergulir kepolisian Desember itu kan masih bergulir ya, yang di laporan di Bogor itu ya. Itu dia masuk rumah sakit, aku masih baik kau ya, masih nganterin dia barang dari Bogor ke Salemba Karoles, kebutuhan dia di rumah sakit.
Padahal dia waktu itu udah jarang pulang. Aku masih bawa tuh semua perlengkapan, dia minta tolong. Coba, belum tentu yang lain tuh bisa sampai masih ada ya belas kasih orang ini, tapi kan dia nggak Oke. pernah gitu. Sekarang dia masih nengok anaknya, jenguk anaknya nggak? Enggak, sama sekali. Sama Tidak sekali sama nggak? sekali. Dan dia pernah bikin kesannya bahwa aku membatasi ya. Padahal aku tidak membatasi sama sekali. Kunci rumah pun dia masih pegang. Dia tahu anaknya di mana. Dia nggak pernah Memang datang. pernah datang. Tapi yang aku sedih, sebenarnya aku marah itu pada saat bulan Maret itu kan anakku yang kedua sempat eh, tiba-tiba demam tinggi malamnya, tapi pagi tuh sempat nggak sendiri. Jadi sempat membiru lah dia. Nah, sedangkan di sidang pertama perceraian. Nah, Ya. di situ aku di seorang ibu, aku WA dia, anaknya ini lagi sakit keras, nggak sadarin diri. Aku mau bawa ke dokter, kamu tega. Maksudnya aku harus, karena kan aku itu kan pulang pergi, nggak ada orang di rumah kecuali aku. Ya. Pikirku dia ada berpikir lah tentang anak, kayak nengok anak, nggak dia acuhin WA aku. Nah, akhirnya aku ya udah pas di anakku aman, aku pergi ke persidangan, dia ternyata tidak datang di agenda mediasi itu. Dia nggak datang. Aku bilang, kamu ngerjain aku bilang gitu. Aku nih nggak bisa. Oke lah, dia cuekin. Sabtu aku bawa anakku lagi, aku kabarin, ini anaknya mau cek darah segala macam. Malah di blok kontakku. Oke, ya udahlah, lupain Mbak, lupain. Ya. Udah kayak, ya udah sampai sekarang nggak ada komunikasi. Cuman aku bersuara di sosmed itu sebenarnya dia kan bikin kesan kalau aku ngebatasin dia ketemu istriku. Itu lah dia fitnah aku macam-macam di luaran. Ya Tapi udah mau intinya nggak mau Mbak tidak melarang dia ketemu anaknya kan? nggak ada. Dan bahkan Nggak ada. setelah putus cerai pun kan harusnya biasanya ada ya negosiasi, misalnya kesepakatan untuk ketemu kapan. Itu nggak ada sama sekali kau ya. Oke, oke, oke. Dan Ya udah, gini Mbak, terakhir. masih ada itikat baik buat dia. Ya udahlah Ya, kalau anak mau kapan ada gini nggak ada juga gitu. ya. Oke, apa yang Mbak harapkan dari kasus ini terakhir? Apa harapan apa Mbak? Sebenarnya di awal itu kan pada saat aku buat laporan aku sempat bilang ya ke yang tanganin tolonglah Pak, satu hari aja dia di dalam sana gitu kan supaya dia bilang kayak gitu. Ya bener-bener aku nggak dihargai Apa sebagai seorang. apa katanya polisi kenapa dia nggak dipanggil-panggil atau mungkin nggak? Alasannya karena kan lihat dari hasil visum Kak Uya. Visumnya itu nggak nggak apa ya, nggak menyatakan bahwa aku tuh masih bisa beraktivitas normal. Tapi kan tetap KDRT terbukti dia jadi tersangka kan? Ya tetap, tapi kan dia bakal divonis itu kalau sudah sidang Oke, akhirnya. kenapa nggak nanya sidangnya kenapa nggak ada P21 P21? Ya alasannya kan perlu dari jaksa, petunjuk jaksa, dan memang petunjuk jaksa sebenarnya awal itu cuma masalah kan CCTV. Setelah itu, setelah bergerak ke sana ke sini, baru tuh pergerakan Ada cepat nih ya. untuk ada Ada gitu kan CCTV udah ada ya. CCTV nggak ketemu akhirnya tidak ada dibilang hilang lah apa gimana tiap ada update lah maksudnya tiap 2 minggu Iya. sekali Di dia Indonesia kan emang paling sering CCTV hilang soalnya. kayak gitu jadi ya aku Iya, pikir ya iya. udah mana kalau yang setelah itu petunjuk-petunjuk dari jaksa sendiri sebenarnya bukan hal-hal yang kayak buktinya kurang kah atau apa enggak gitu nah aku memang lagi berjuang untuk kawal sampai P21 karena kan apapun bisa terjadi oh ya walaupun kita udah semua rangkaian kita udah ikutin gitu saatnya. Tapi ya jujur sih, aku tuh sebenarnya agak ngerinya jangan sampai di peti es. Nggak. Mbak harus percaya, harus yakin bahwa hukum kita di bawah pemerintahan Pak Jokowi sangat baik. Kita harus optimis aja. Kalau Ya, sampai ada yang betul. meleset-meleset, kalau sampai ada yang meleset-meleset, kita kawal, kita luruskan lagi. Ya, Karena kita harus percaya itu. aku pernah dapetin chatnya si Ya, kakak ini dengan kuasa hukumnya kan seperti mengarah untuk minta di peti es. Tapi kan nggak bisa, apalagi pada saat nggak aku udah bisa. buka Kita reskrim, kawal terus. macam dan ternyata kan untuk kasusku itu bisa dibilang ada tembusannya itu Kapolri, Irwasum, Kadif Humas Propam, Kadif Humas Oke. Polri. Jadi Hmm. banyak yang bilang kalau sampai mandek ya mereka akan berhadapan dengan 4 petinggi ini katanya gitu Oh ya. iya dong, harus dong. Kita kawal terus, Mbak. Tenang aja. Berarti ini Aku akan ada Kejaksaan Negeri Bogor berarti nanti ya. ya dan aku
ketemu juga sih sama ibu jaksanya dan bersyukur ibu jaksanya juga baik sebenarnya gitu kan. Oh, Cuman kan ibu-ibu lagi, berarti harus membela prosesnya itu wanita ya dong. aku ya betul. Jadi aku udah ngomong heart to heart sama dia. Aku bilang, Bu, jujur ya Bu, aku tuh sebenarnya masukin dia bukan karena aku benci, tapi karena selama ini dia tidak ada di keluarga dia tidak bisa dididik, ya otomatis Harus negara ini harus. harus ada pelajaran. Pelajaran harus Aku bilang, ada. aku tinggal ya mohon maaf tinggal pisau di leher atau aku dibikin cacat fisik atau aku mati, tinggal itu doang yang dia perbuat yang Setuju, Mbak. dia perbuat. Ya, ya. Kita percayakan saja sama kepolisian dan jaksa. Udah, itu aja. Harus percaya kita. Ya. Kita kawal Itu terus. yang karena kan udah prosesnya udah proses LP ini kan udah 1 tahun Agustus Ya. belum P21 itu aku lagi kejar untuk P21-nya dulu gitu. Ya. Oh, ya. Ya, Pak. Semangat, tetap semangat. Dan menurut saya, dia nggak mau peduli lagi sama anaknya, nggak mau datang, udah lupakan saja. Kita harus, sebagai wanita, harus tetap kuat, percaya diri, yakin Mbak bisa menghidupi anak-anak sendiri. Amin, Ya, amin, nggak usah amin. tergantung sama. Harus yakin, kuat. Wanita harus kuat. Terima kasih Kak Uya. Gitu. Dan ini mudah-mudahan jadi motivasi juga buat perempuan-perempuan yang lain, yang di KDRT dan lain sebagainya, jangan pernah takut untuk melapor. Ya. Karena sering benar. Mereka berani. Sering banget saya menemani orang-orang yang kita bela, KDRT kita temenin sampai polisi segala macam, udah sampai, laporan udah mau P21, nanti tiba-tiba dicabut. Itu yang saya kesel. Iya kan? Kita dicapek-capek nemeninnya. Betul-betul keluarga dan teman-teman kan tahu. Jadi dia pada bilangnya, ini yakin kan maksudnya? Karena dia tahu sih orangnya nggak tegaan sebenarnya. Oh jangan, ini bukan masalah tega nggak tega, ini pelajaran. Mereka udah bilang bener ya, ini serius ya, iya serius, udah maksudnya ya karena perjanjian damai kita mengikuti, dia masih melanggar, berarti kan dia sudah merasa kebal hukum, kan ya udah, harus tindak tegas sekarang gitu, kayak gitu sih Kak Uya ini. Oke. Udah, Mbak Melisa ya. Terima kasih banyak. Ya, tetap tegar, rawat anak-anak dengan baik. Pokoknya jangan jadikan anak-anak juga mentalnya juga harus diawasi juga. Diajak ngobrol terus sehingga psikologis anak-anak tidak akan terganggu dengan permasalahan orang tuanya. Ya. Terima kasih banyak Kak Uya untuk waktunya, untuk supportnya. Sama-sama, kita kawal terus ya. Kita percayakan sama kepolisian Polres Bogor Kota dan juga Kejaksaan Negeri Bogor nanti ya untuk mengawal kasus ini. Oke? Terima kasih Mbak. Ya, yang kuat ya. Ya, terima kasih Kak Uya. Mari, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengapa kau tega melakukan itu?